biaya kesehatan kita itu kan, eee, kalau terhadap PDB ya, kita kan 1,1%. Untuk pendidikan kita masih di angka 3%. Mmm, Rasanya sebuah negara ya, kalau ingin maju, itu mesti di atas 5% gitu ya, untuk pendidikan. Dan, ini saya kira mesti dipicu lagi dan dipacu lagi gitu ya untuk biaya pendidikan. Tidak hanya belanja pemerintah pusat ya, memang ada transfer ke daerah dan juga untuk beberapa pembiayaan-pembiayaan berkaitan dengan peningkatan SDM gitu. Tapi tentu ini juga menjadi satu tantangan ke depan fiskal kita yang bisa meningkatkan ya kualitas tidak hanya pertumbuhan tapi juga pembangunan nasional kita. Utamanya adalah pembangunan sumber daya manusia. Apalagi kalau kita kaitkan dengan bonus demografi kita, dan ini menjadi tantangannya bahwa bonus demografi konsekuensi dari bonus demografi ini kan bagaimana mengarahkan sumber daya manusia yang produktif gitu ya di usia tenaga kerja yang sangat produktif bisa meng-create dan juga memacu pertumbuhan yang jauh lebih lebih besar. Baik, Pak Rizal. Tapi kalau menurut kacamata Anda sendiri tadi, Anda kan menyampaikan bahwa sebetulnya penting untuk terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian di dalam negeri begitu. Artinya diharapkan perekonomian Indonesia dapat tetap terus tumbuh positif di tengah berbagai sentimen global yang ada saat ini. Menurut Anda langkah-langkah apa yang artinya perlu diambil oleh pemerintah terkait dengan upaya untuk bisa meningkatkan pendapatan negara kita? Iya, APBN kita mesti betul-betul prioritas gitu ya, mana yang bisa mendorong terhadap peningkatan kualitas SDM plus juga penyerapan jumlah tenaga kerja yang notabene untuk mendorong kesejahteraan ya melalui upah atau juga pendapatan. Apalagi pendapatan ini kan sebagai sinyal atau sebagai instrumen untuk mendorong konsumsi atau juga daya beli masyarakat. Apalagi juga konsumsi masyarakat kan memang kontributor paling tinggi gitu ya terhadap produk domestik bruto kita. Jadi kalau kemudian bagaimana pemerintah gitu ya mengalokasikan fiskal agar efektif, maka harus betul-betul prioritas yang bisa mendongkrak langsung terhadap pertumbuhan maupun kualitas pertumbuhan itu sendiri. Contoh misalnya tadi konsumsi, yang kedua bagaimana meningkatkan nilai tambah gitu ya dari industri yang kemudian menghasilkan end product yang bisa orientasi ekspor sehingga daya saing industri kita juga meningkat. Plus juga bagaimana mengefektifkan ya dan juga memberikan dampak dari indikator investasi ya atau PMTB begitu terhadap eh, apa tidak hanya penyerapan jumlah tenaga kerja tetapi juga daya saing industri kita. Saya kira fiskal mestinya ke situ. Plus yang paling tidak kalah pentingnya adalah kualitas SDM melalui pendidikan dan juga kesehatan. Apalagi konsekuensi dari SDGs yang mesti dicapai gitu ya. Dan di situ syarat dengan kualitas SDM, tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa konsumsi masyarakat juga menjadi poin penting begitu ya agar pertumbuhan ekonomi kita tetap tumbuh positif. Tapi kalau dari kacamata Anda sendiri sebetulnya untuk saat ini daya beli masyarakat seperti apa? Nah ini daya beli masyarakat ini kalau kita lihat trennya, bahkan triwulan pertama ini kan eh, pertumbuhan memang didorong dari konsumsi. Ya, hampir 60% lah kontribusinya terhadap PDB. Bahkan kalau kita lihat lagi ya dari indikator income-nya dan juga upah kan memang relatif meningkat, tetapi peningkatannya juga relatif lebih kecil ya dibanding dengan inflasi ya. Jadi laju inflasi ini ternyata jauh lebih cepat gitu, jauh lebih tinggi dibanding dengan laju eh, penerimaan atau juga laju pertumbuhan dari upah masyarakat tidak hanya di sektor pertanian tapi juga di sektor industri maupun jasa. Nah, yang eh, menjadi catatannya adalah bahwa konsumsi kita
memang punya tren gitu ya, yang semakin turun gitu. Nah, tetapi harapan kita ya agar konsumsi rumah tangga ini bisa bertahan, setidaknya angkanya bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dibanding dengan triwulan 1 gitu ya. Maka yang paling penting adalah bagaimana bansos gitu ya, yang selama ini dari fiskal, ini betul-betul bisa mendongkrak tidak hanya produksi tetap yang produktif ya, tetapi juga konsumsi. Nah, konsumsi ini yang paling efektif memang mesti yang long term ya, yang sustainable. Kalau bicara bansos itu kan short term ya, tetapi yang long term yang harus dipersiapkan adalah bagaimana penduduk atau masyarakat itu ter-hire oleh lapangan kerja yang kemudian mendapatkan upah dan sustain. Itu saya kira menjadi tantangannya. Nah, oleh karena itu industri atau juga lapangan kerja yang padat karya sifatnya ini menjadi kunci ya untuk supaya konsumsi rumah tangga ini juga semakin membaik dan meningkat in long term gitu. Jadi ini menjadi satu catatan ya bagi pemerintah ya agar fiskal itu betul-betul bisa menstimulus terhadap pertumbuhan dan juga laju pertumbuhan industri yang jauh lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi.